Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Familiawati, NIM 1811410116, Psikologi Islam 5. Dalam video ini, saya akan praktek seolah-olah saya sebagai seorang trainer dalam sebuah outbound yang di dalamnya terdapat peserta yaitu anak-anak remaja. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semuanya. Masih semangat? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya hari ini? Kok kurang semangat sih? Sekali lagi ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Gimana? Ada yang tahu kakak siapa? Atau hari ini kita mau melakukan apa? Oke, gini ya, kita kenalan dulu, oke? Perkenalkan, nama saya Risma Familiawati. Kalian bisa panggil saya Kak Risma. Di sini kita akan outbound. Udah tahu kan? Iya, udah. Sebelum outbound nanti akan kakak perkenalkan sedikit game apa sih yang nanti kita mainkan, terus apa aja sih tujuan dari game ini, dan gimana caranya kita memainkan game ini. Oke. Sebelumnya kakak akan memperkenalkan nama gamenya ya. Gamenya adalah sambung kata tebak jawaban. Udah ada yang tahu apa itu game sambung kata tebak jawaban? Udah deh? Oh belum. Kalau belum nanti akan kakak jelaskan ya. Game sambung kata tebak jawaban adalah sebuah game yang akan dimainkan oleh beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok terdiri dari 5 anggota. Nah, tiap 5 anggota nanti akan mempunyai tugas masing-masing. Anggota pertama, anggota kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, game sambung kata ini adalah sebuah game yang bertujuan untuk melatih yang pertama kekompakan, terus pemecahan masalah, dan juga komunikasi dengan baik antar sesama anggota kelompok. Nah, dari game ini nanti kita akan belajar banyak hal, terutama untuk kebaikan kita sebagai seorang remaja. Nah, kakak jelasin ya, gimana sih cara mainnya. Oh iya, kakak lupa, sebelum kita main gamenya, kakak akan memperkenalkan apa aja sih yang kita gunakan dalam game ini. Nah, dalam game ini kita akan menggunakan cukup 2 bahan, 2 alat dan bahan, bisa dibilang seperti itu. Yang pertama tangan kita, dan yang kedua adalah puzzle kata yang sudah kakak siapin. Dalam sini ada puzzle. Nah, oke. Kok pakai tangan dan puzzle? Apa sih yang akan kita mainkan nanti? Oke, kakak jelasin ya. Dengerin baik-baik, oke? Oke, sip deh kalau gitu. Nah, dalam game ini kan tadi pertama kakak udah kasih pengantar ya, ada beberapa kelompok dan setiap kelompok itu ada 5 orang atau 5 anggota. Nah, tugasnya apa aja sih setiap anggotanya? Nah, untuk tugasnya, untuk orang pertama. Nah, oh iya, sebelumnya ini udah ada yang tahu belum sih dari penjelasan kakak beberapa tadi yang cukup belibet ya? Belibet atau enggak? Kalau enggak ya, dari beberapa penjelasan yang kakak jelaskan tadi, adakah yang udah paham atau belum? Atau mau kakak ulang? Oke, kakak ulang sekali lagi ya, biar jelas dari awal, oke? Nah, dalam game sambung kata tebak jawaban, nanti akan ada beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok ada 5 orang. Nah, setiap orang nanti akan mempunyai tugas masing-masing. Gimana cara main gamenya? Cara main gamenya nanti setiap kelompok akan berbaris ya, berbaris. Nah, berbaris berbanjar ke depan, tidak menyamping. Nah, nanti untuk orang pertama nanti akan menerima pertanyaan yang kakak berikan. Nah, dari pertanyaan itu nanti disampaikan ke orang kedua menyampaikan ke orang ketiga menyampaikan ke orang keempat, dan orang keempat akan menyampaikan orang kelima yang akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada kakak. Nah, nanti kakak yang akan menilai pertanyaan tersebut benar atau salah. Nah,
Kalau salah gimana Kak? Nah, kalau salah kalian harus mengulang lagi. Orang pertama harus memberitahu orang kedua harus memberitahu orang ketiga harus memberitahu orang keempat, dan orang keempat harus memberitahu orang kelima sampai jawaban tersebut, sampai pertanyaan yang kakak berikan itu tepat pada orang kelima. Nah, kalau udah selesai, kalau udah benar, nanti akan kakak berikan puzzle ini. Nah, dalam puzzle ini ada jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi sambung kata ini, jadi orang pertama memberikan kalimat kepada orang kedua harus benar-benar teliti ya untuk mendengarkan kata apa, kalimat apa yang diucapkan oleh orang pertama, berikut hingga sampai orang terakhir. Nah, orang terakhir yang akan menyampaikan pertanyaan apa yang telah kita berikan atau telah kakak berikan kepada orang pertama. Nah, tugasnya nanti setelah ini selesai, pertanyaannya itu benar, anggota kelompok harus mencari jawaban dari pertanyaan tersebut dan menyusunnya di meja yang telah kakak sediakan. Sampai sini paham? Oke, kalau paham, nanti akan kakak contohkan ya, biar makin paham. Oke, sekarang bentuk kelompok masing-masing tadi udah dibagi kan? Nah, sekarang akan kakak contohkan. Oke, sekarang kakak contohin ya. Untuk kamu sini, untuk kelompok 1. Nah, kamu sebagai orang pertama akan kakak kasih pertanyaan ya, dan sampaikan pertanyaan ini kepada orang kedua atau anggota keduamu ya. Contoh pertanyaannya. Oke, bentar ya. Nah, naik perahu warnanya biru di laut dalam. Apa arti peribahasa air beriak tanda tak dalam? Oke, kakak ulang ya. Naik perahu warnanya biru di laut dalam. Apa arti peribahasa air beriak tanda tak dalam? Selamat mencoba. Oke, nah seorang pertama menyampaikan ke orang kedua akan menyampaikan ke orang ketiga keempat, dan keempat kelima. Nah, orang kelima harus mengulang pertanyaan yang kakak berikan tadi, yaitu apa? Naik perahu warnanya biru di laut dalam. Apa arti peribahasa air beriak tanda tak dalam? Nah, terus jawabannya yang mana? Nah, pertanyaannya yaitu apa arti peribahasa air beriak tanda tak dalam? Nah, itu pertanyaannya. Oke? Paham? Oke, berarti kalau paham, nah sekarang kakak beri contohnya bagaimana menyusun katanya, bagaimana menyusun kata tersebut menjadi sebuah kalimat, dan apa sih tugas dari kelompok-kelompoknya itu. Nah, oke, kakak contohin ya. Nah, kan kalau sudah benar dan kalian harus bekerja sama untuk memecahkan jawabannya. Jadi kalian harus bekerja sama, nggak boleh tanya selain kelompok. Jadi kalian bertanyanya hanya pada kelompok tersebut, pada anggota kelompok tersebut. Oke? Nah, ada yang tahu jawaban dari peribahasa air beriak tanda tak dalam? Oke, apa jawabannya? Oh iya, benar. Jawabannya adalah orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmu. Nah, jawaban itu nanti akan kita susun dari puzzle atau potongan-potongan kata yang telah kakak siapkan dalam kotak ini. Oke, mari kita susun ya sebagai contoh biar kalian semakin paham. Nah, kotak ini bisa kita tuang kok dengan bebas. Nah, nanti kita cari kata-kata yang berhubungan dengan jawabannya tadi. Ayo. Nah, nih kata-katanya. Oke, tadi artinya kan air beriak tanda tak dalam. Orang yang banyak bicara biasanya tidak banyak ilmu. Kita cari kata orang. Nah, orang mana? Nah, ini orang. Kita susun ya, orang yang mana tadi yang
Nah, orang yang banyak bicara, biasanya tidak banyak ilmu. Nah, seperti ini ya. Nanti kita susun seperti ini. Jadi nanti membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok sehingga bisa tepat dalam menyelesaikan teka-teki ini. Oke, gimana? Udah paham? Yeay. Oke, kalau udah paham, sekarang kita mulai gamenya ya. Oke, udah siap semua? Oh iya, sebelumnya yang pertama, aturannya nggak boleh curang. Oke, tidak boleh curang. Terus yang kedua, tidak boleh bertanya kepada kelompok lain. Yang ketiga, harus kompak ya. Nah, kalau udah, kita mulai. Nanti akan kakak kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan game ini. Oke? Oke. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Waktu selesai. Time is over. Time is out. Oke dah. Yaitu waktu selesai. Nah, sekarang kalian sambil duduk aja, kita santai. Oke? Nah, ini kan kakak udah megang nih siapa pemenangnya dari kelompok-kelompok. Nah, tapi sebelum kakak umumkan pemenangnya, kakak akan tanya-tanya deh sama kalian. Sambil duduk, sambil santai aja, sambil minum, boleh sambil makan. Oke? Nah, kakak mau tanya, gimana perasaan kalian setelah main game ini? Oh ya, senang, terus deg-degan, terus gimana? Excited, heboh? Wah, seru ya, seru banget dong. Nah, setelah itu apa sih yang kalian hadapi selama game tadi? Itu kah kekompakan, terus apa lagi? Itu kah dia mau menang sendiri? Terus oh iya, berarti masalah yang kalian hadapi selama game ini adalah kekompakannya masih kurang. Terus salah satu temannya ingin menang sendiri. Terus apalagi? Dia salah. Oh, saling menyalahkan antara anggota kelompok karena tidak fokus. Terus apalagi? Nah, dari situ apa yang kalian dapat? Atau apa sih yang kalian itu ingin ungkapin? Ada yang pengen mengungkapkan? Sini sharing aja, nggak apa-apa ya. Berarti itu ya, kalian merasa kurang kompak antar anggota kelompok. Terus dia bicaranya salah, dia terlalu kasar kak, dia ini. Iya, kakak paham. Oke, nah dari situ kita belajar bahwa dalam suatu kelompok atau dalam diri itu pasti memiliki perbedaan. Nah, dari perbedaan itu bagaimana kita dalam anggota kelompok atau dalam suatu hubungan pertemanan ya, ini untuk kalian. Bagaimana jika kalian memiliki perbedaan itu harus apa? Nah, harus saling menghargai agar tidak ada konflik yang terjadi. Komunikasi, apa yang kalian ucapkan, nah itu biasanya akan berpengaruh loh pada teman-teman kalian, pada lingkungan sekitar kalian. Bagaimana nada bicara kalian, terus sebenarnya apa sih yang kalian ingin ungkapkan tapi ternyata bisa salah arti kan? Kayak seperti tadi ada yang salah mengartikan apa yang dimaksud teman satu, dari satu orang ke orang kedua ternyata dia menyampaikan ke orang ketiga itu salah. Nah,
Dari situ kita belajar bahwa mencermati apa yang dikatakan orang lain dan menghargai apa yang dikatakan orang lain itu penting untuk diri kita dan penting untuk orang yang akan kita sampaikan apa yang orang lain sampaikan tadi. Nah, dari situ kita akan belajar gimana sih cara menghargai, cara bekerja sama, cara berkomunikasi dengan baik antar teman, antar lingkungan. Nah, dari situ kita paham, wah ternyata anak remaja itu banyak ya tantangannya. Nah, dari situ kita akan belajar untuk saling menghargai, menghormati, sehingga tidak ada kata salah paham, atau mungkin jika ada salah paham bisa langsung diluruskan. Seperti tadi, ketika salah kita harus ulang lagi sampai benar. Nah, ketika sudah benar, kita harus ada tantangan baru, yaitu apa? Kekompakan dalam mencari jawaban yang tepat. Nah, dari situ kita belajar untuk memecahkan suatu masalah ketika dalam suatu kelompok. Jadi ketika suatu kelompok memiliki suatu permasalahan, ya yang menyelesaikan adalah kelompok tersebut, bukan kelompok lain atau orang di luar kelompok tersebut. Gimana? Seru nggak? Banyak nggak? Apa malah kalian bingung? Atau kalian kak ribet ya? Itulah asyiknya jadi anak remaja tuh seperti itu juga, dimana kita bisa mengeksplor pikiran kita, tapi jangan sampai kita mengeksplornya terlalu luas sehingga akan berakibat yang tidak baik pula pada diri kita. Coba deh, dari peribahasa yang kakak berikan tadi, itu pasti kalian pahamkan apa makna-maknanya, apa yang harus kita ambil dari permainan ini, manfaat apa. Gimana? Ada yang mau menyampaikan? Ya benar, bahwa komunikasi, terus kekompakan, terus saling bekerja sama itu akan membuat kita lebih mudah dalam menghadapi tantangan baru, memecahkan sebuah permasalahan, dan meluruskan bagaimana kita berkomunikasi dengan baik antar teman. Oke, nanti akan kakak umumkan ya siapa pemenangnya di sesi akhir nanti ya. Oke, selamat beristirahat. Dadah. Tadi adalah salah satu video saya seolah-olah menjadi seorang trainer dalam suatu outbound. Semoga dapat menginspirasi, dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.